Di masyarakat tentu adanya seragam baru, Ya, itu yang buku menjadi baru, Pak, ya. baru lagi. Otomatis seragam yang lama walaupun sudah adik kakak bisa pakai, tidak mau lagi. Ya. Nah, itulah tantangannya. Jadi Baru. ketika sekolah meminta atau melakukan pungutan terhadap wali murid atau siswa misalkan di sekolah dengan alasan membangunkah dan sebagainya, itu memang dikategorikan pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast PWI Kabupaten Pali. Memasuki tahun ajaran baru, dunia pendidikan kembali menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari kesiapan sekolah, kualitas pembelajaran, isu pungutan liar, hingga pembentukan karakter peserta didik. Untuk membahas berbagai persoalan tersebut, kami telah datang ke Sekretariat Dewan Pendidikan Kabupaten Pali, dan bersama kita nanti kita akan berdiskusi, akan berbincang dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pali, Pak Haris Munandar, SPDPIS MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Begini Bapak, sebelum kita membahas isu soal pendidikan, masih banyak masyarakat yang belum tahu nih, belum paham ya, belum memahami keberadaan daripada Dewan Pendidikan. Sebenarnya apa sih fungsi dan tugas Dewan Pendidikan itu sendiri? Baik, terima kasih. Tentunya ini ada satu perkenalan terlebih dahulu. Ya. Bagi kami di Kabupaten Pali, Dewan Pendidikan itu memang dibentuk berdasarkan SK Bupati nomor 211 KPTS Distrik tahun 2025, di mana SK itu menentukan tentang susunan pengurus atau anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pali yang merupakan dewan yang mengisi ataupun memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kabupaten terkait dengan pendidikan, di mana kemajuan ataupun peningkatan mutu pendidikan itu juga merupakan bagian dari kita, dari Dewan Pendidikan, untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah, khususnya Bupati tentu dalam hal ini untuk kemajuan pendidikan. Iya. Kemudian apa sih Pak perbedaannya antara Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan? Kalau Dinas Pendidikan mungkin sama-sama kita ketahui itu teknis, yang dibawa langsung pemerintahan kabupaten atau pemerintahan daerah. Sementara kalau di Dewan Pendidikan itu tidak secara teknis di bawah hierarki bupati ataupun kepala daerah, tetapi kita memberikan masukan yang sifatnya sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Jadi kalau dari Dinas Pendidikan tentunya ya khususnya secara teknis kebijakan-kebijakan pembangunannya ataupun hal-hal yang sifatnya urgen di dalam pendidikan, maka secara teknis itu kewenangan di Dinas Pendidikan. Tapi kalau kami Dewan Pendidikan ya hanya sebagai masukan, pertimbangan apapun yang mungkin kami sampaikan, keputusannya ada di pemerintah. Ya, artinya semacam mitra Pak ya. Mitra saja, betul. Dinas Pendidikan, mitra pemerintah. Betul. Kemudian Pak, sejauh mana Dewan Pendidikan ini dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Pali? Kalau dikatakan sejauh mana atau batasannya, tentunya kalau kita di Dewan Pendidikan Kabupaten Pali secara alur birokrasi ataupun alur koordinasi, mungkin kalau hanya pendidikan dasar yang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pali, tentu kita tidak bisa menjamah tingkat SMA atau SMK. Sementara kita bisa menjamah itu karena memang koordinasi kita untuk kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Pali untuk tingkat pendidikan dasar nanti di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pali. Tetapi kalau untuk SMA SMK otomatis kami berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan Provinsi sebagai kelanjutan ataupun perpanjangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Bentuk semacam pengawasan atau evaluasi yang dilakukan Dewan Pendidikan itu terhadap penyelenggara pendidikan daerah itu seperti apa Pak bentuknya Pak? Kalau pengawasan maupun evaluasi tentu secara teknis itu ada nanti di Dinas Pendidikan, maju dan tidaknya. Kami tentu memantau dari sisi masyarakat, Dewan Pendidikan yang sifatnya mungkin secara keseluruhan, tidak hanya mutu pendidikan, bisa jadi itu adalah bentuk organisasi dinas pendidikannya itu sendiri,
maupun SMA SMK yang di bawah naungan provinsi. Ya. Otomatis itu menjadi bagian kita di Kabupaten Pali. Itu Ya. bentuk sejauh mananya ya mungkin hampir keseluruhan yang menyangkut dengan pendidikan di Kabupaten Pali itu bagian yang kita perhatikan untuk bisa kita tingkatkan. Betul. Jadi secara konkretnya Pak ya, mungkin Betul. Misalkan terkait dengan mutu pendidikan, akan kebutuhan SDM-nya, termasuk juga pegawainya, fisiknya, kondisi bangunan sekolah. Ya, betul. Nah, itu yang diserap oleh Dewan Pendidikan kemudian disampaikan ke pemerintah. Satu eksekutornya lah. Betul. Oke. Kemudian ini Pak, kita ini momentumnya sedang memasuki tahun ajaran baru pada saat ini ya. Jadi kita tahu banyak sekali dinamikanya ketika kita memasuki tahun ajaran baru. Ya, betul. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kesiapan sekolah-sekolah di Kabupaten Pali ini menjelang tahun ajaran baru ini? Secara umum, kalau sekolah-sekolah dari beberapa yang sudah kami kunjungi juga untuk tahun ajaran baru, memang di sini ada perbedaan antara pemerintah daerah Kabupaten Pali dengan pemerintah provinsi, di mana kita memantau untuk jenjang SD, SMP, dan PAUD itu sudah masuk dari tanggal 6 kemarin, gitu kan. Otomatis persiapan mereka sudah jalan, bahkan ini sudah masuk di awal atau kegiatan MPLS kan itu, yang juga kami pantau di sekolah-sekolahnya sesuai itu. Untuk SMA itu baru masuk nanti di minggu depan atau tanggal 13 tepatnya tuh. Jadi pantauan kami tentu secara menyeluruh apa yang menjadi kajian pendidikan, pemerhati pendidikan tentunya itu menjadi perhatian kita juga. Iya. Oke, kemudian apa sih Pak yang biasanya menjadi tantangan nih, biasanya muncul setiap tahun ajaran baru ini? Tahun ajaran baru yang tantangannya tentu bagi masyarakat. Kalau bagi kami tentunya kan bagaimana persiapan sekolah itu sendiri. Bagi masyarakat tentu adanya seragam baru. Itu yang menjadi baru lagi. Otomatis seragam yang lama walaupun sudah adik kakak bisa pakai, tidak mau lagi. Nah, itulah tantangannya. Jadi image bagi masyarakat bahwa ya sekolah baru atau tahun ajaran baru pasti butuh seragam baru, buku baru dan sebagainya. Itulah tantangannya, bagaimana menciptakan masyarakat mungkin tidak terlalu segala ingin serba baru selama tahun ajaran baru itu saja. Iya. Kemudian menurut Dewan Pendidikan nih Pak, apa yang menjadi pekerjaan rumah terbesar di dunia pendidikan di Kabupaten Pali ini? Kalau menurut kami di Dewan Pendidikan yang menjadi pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana menciptakan kenyamanan siswa belajar, termasuk guru-gurunya di mana stakeholder di sana memberikan pengetahuan atau pengetahuan kepada anak-anak, itu tidak hanya tempat, tentunya itu harus nyaman. Nah, itu menjadi tantangan karena sampai saat ini mungkin baik jenjang SD, SMP ataupun SMA, SMK otomatis itu menjadi perhatian yang mungkin dari fasilitas kan, kemudian ke gedung, masalah itu kan termasuk sarana-prasarana lainnya itu yang mungkin menjadi tantangan atau perhatian kita. Iya. Kemudian Pak, kita ini kan Kabupaten Pali ini kan termasuk relatif baru ya, Kabupaten relatif baru. 13 tahun lah. Ya. Oleh karenanya sekolah-sekolah juga mungkin banyak juga yang mulai dibangun seperti itu ya. Kalau dulu kan mungkin orang-orang ketika mau berjenjang pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan mungkin ke kota, keluar gitu kan. Nah, dengan kita sekarang sudah menjadi kabupaten otonomi ya, otonom, kemudian sudah mulai dibangun sekolah-sekolah yang demikian banyak. Nah, menurut pandangan Bapak, pemerataan kualitas pendidikan ini antara sekolah di kita di Kabupaten Pali dengan di kota, apakah ini sudah berjalan dengan baik? Pemerataan itu Pak. Kalau pemerataan khususnya di Kabupaten Pali, kalau menurut saya masih ada kesenjangan. Jangan dengan di kota-kota besar, terutama ya tidak jauh lah untuk di wilayah Sumatera saja, Kabupaten Pali yang baru berdiri 13 tahun ini mungkin belum seluruh fasilitas sarana prasarannya itu memadai. Ya kan, contoh mungkin ada sekolah dasar yang belum berpagar. Untuk jenjang SMA SMK juga kan kalau kita lihat harus menjadi perhatian provinsi, di mana gerbang atau sekolah pun masih terbatas sarana prasarananya. Itu makanya yang menjadi perhatian kita ya kepada pemerintah tentunya, baik itu Provinsi Sumatera Selatan maupun kita di Kabupaten Pali, ya bagaimana peningkatan sarana prasarana di sekolah untuk bisa memberikan kenyamanan bagi peserta didik maupun pengajar atau dewan guru. Jadi artinya kan kalau selama ini
mungkin ada paradigma di tengah masyarakat bahwa sekolah di kota itu lebih berkualitas daripada sekolah Ya, di desa, seperti itu. betul. Nah, oleh karenanya bila adanya pemerataan baik secara fisik bangunan maupun juga secara kualitas, Ya. ya kan? Artinya masyarakat Pali tidak Betul. usah sekolah jauh-jauh kan Pak, Betul. keluar kan Iya. kota, cukup di Pali, Betul. gitu kan? Apalagi sekarang kan mungkin sudah seluruh guru itu PNS atau P3K, tidak Iya. ada lagi tenaga honor kan? Betul, gitu. betul, Pemerintah betul. sudah ngangkat. Gitu. Betul, artinya ini kan jadi juga tantangan bagi pemerintah ke depan Pak ya, Ya, untuk ya. peningkatan kualitas ini. Kualitas ya kan? betul. Nah, Oke, kemudian terkait dengan isu pungli Pak. Nah, sebagaimana kita ketahui di setiap momentum tahun ajaran baru, ya kan sering berhembus Pak soal pungli ini, di mana para orang tua ketika ingin menyekolahkan anaknya di sekolah mana, apalagi sekolah favorit misalkan, Oh. sering sekali terdengar adanya isu-isu pungli ini. Nah, menurut pengamatan dan juga pendapat daripada Dewan Pendidikan memandang persoalan ini, hampir setiap tahun Itu muncul menjadi keluhan masyarakat permasalahan. mana ini. Seperti apa ini menurut pendapat Bapak? Setiap tahun memang itu yang namanya sekolah tentu dengan keterbatasan yang ada, karena setiap sekolah belum tentu memiliki fasilitas yang sama Iya, atau memadai, maka ada terkesan ketika sekolah meminta atau melakukan pungutan terhadap wali murid atau siswa misalkan di sekolah dengan alasan membangunkah dan sebagainya, itu memang dikategorikan pungli. Karena apa? Karena itu sudah ada ketentuannya. Ketika itu diseragamkan, maka itu menjadi pungutan liar kesannya yang sudah diatur. Bahkan KPK pun untuk tahun ini sudah memberikan kewaspadaannya bahwa itu termasuk pidana kan gitu. Jadi paling perhatian sekolah, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang mungkin di luar dari kebijakan yang benar kan gitu. Iya, yang melanggar aturan. Melanggar aturan tadi. Jadi terkait pungli ini memang mungkin beda-beda tipis dengan sumbangan Pak ya. Ya. Nah, sering. Kadangkala juga sekolah seringkali beralasan bahwa ini sudah kesepakatan komite sekolah. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak masyarakat untuk membedakan antara sumbangan sukarela, ya kan, hasil kesepakatan komite sekolah dan pungutan yang melanggar aturan seperti tadi Bapak sampaikan? Iya. Beda antara sumbangan, ya sebenarnya sama-sama memungut. Tetapi kalau sumbangan tentu itu berdasarkan kerelaan masyarakat, sukarela, gitu kan, sukarela, artinya tidak sama rata. Tapi kalau pungutan bisa jadi sama rata. Misalkan perlu bangun pagar 10 juta, bagi rata sejumlah murid atau wali murid 100 orang, berarti rata-rata dapat 100 juta misalkan, seperti itu. Otomatis itulah pungutan yang liar. Dan diwajibkan. Tapi kalau diwajibkan, kalau namanya sumbangan tidak harus uang, bisa saja ngasih semen, bisa saja ngasih pasir, kan gitu. Itulah sumbangan. Jadi masyarakat pun bisa membedakan tinggal bagaimana masyarakat itu sendiri memahami apa yang dibutuhkan sekolah itu. Ketika memang urgen perlu, ya silakan, selama sekolah melaksanakannya oleh masyarakat, ya itu pun sah-sah saja. Namanya masyarakat pun perlu memberikan kontribusi kepada sekolah, di mana itu adalah tempat mendidik anak-anaknya juga kan gitu. Sementara pemerintah belum mampu, ya apa salahnya? Karena membangun sekolah juga katanya termasuk ibadah juga kan gitu. Tempat mencari ilmu Pak ya. Mencari ilmu. Kemudian apa sih Pak pesan Dewan Pendidikan ini kepada kepala sekolah, komite ya, agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat? Bagi kami tentu selalu menyampaikan himbauan ataupun edaran yang baik itu Dinas Pendidikan sampaikan ataupun dari KPK seperti kemarin. Intinya sekolah harus berhati-hati ketika melaksanakan kebijakan yang terkait dengan kebutuhan yang di luar dari anggaran yang sifatnya mungkin dana bos atau pemerintah. Kan itu. Jadi kalaupun memang mau pungutan, ya komite atau masyarakat silahkan mengelola sendiri dan melaksanakannya sendiri tanpa ada pengaruh kepala sekolah atau settingan kepala sekolah untuk bangun itu kebutuhannya sekian misalkan. Nah itu. Jadi kalau memang mau bantu silahkan masyarakat
sesuai kebutuhan sekolah apa, batas kemampuannya di mana, boleh-boleh saja. Iya, iya, oke, siap. Kemudian Pak, kita kembali lagi kepada persoalan kualitas nih Pak, kualitas pendidikan ya. Jika melihat kualitas pendidikan di kabupaten kita ini Pak, menurut Bapak apa sudah mengalami banyak kemajuan ya? Dan kemudian apa sih yang menjadi yang masih perlu kita benahi Pak, yang urgent untuk kita benahi, prioritas untuk kita benahi menurut Bapak? Kalau kualitas pendidikan kan bisa kita lihat dari lulusannya. Mungkin itu yang menjadi, atau dari gedungnya, misalkan ini kualitas itu bisa beberapa penglihatan atau sudut pandang kita di mana. Kalau mutu pendidikan di Kabupaten Pali prinsipnya itu juga sudah lebih baik. Ya, dari pertama mungkin ini sebelum jadi Kabupaten Pali itu SMA di Kabupaten Pali cuma 1, tapi lulusannya sudah kemana-mana. Kalau dari sisi lulusan, otomatis anak-anak Kabupaten Pali mampu. Gitu kan, kalau di yang terakhir-terakhir ini saja yang lulusan anak SMA kita bisa nembus ke UGM, bisa ke UI, bisa ke Bandung, sama di Unpad atau di Sumatera Utara, di Medan. Pada prinsipnya berarti itu kemampuan anak kita tidak bisa dipungkiri lagi secara pendidikan mampu. Berarti pendidikan yang dilaksanakan oleh guru-guru yang ada di sekolah kita di Kabupaten Pali juga bermutu kan gitu. Kan dari sana kelihatan lulusannya termasuk alumninya katakanlah begitu. Jadi tidak harus masyarakat tuh pingin nyekolahkan di kota, sebenarnya tidak juga karena di sini pun cukup mampu kan. Itu seperti tidak kalah lah kualitasnya. Tidak kalah kualitasnya, hanya mungkin sarana fasilitas saja yang berbeda. Kalau di kota ada angkot, ada taksi, kalau di kita mungkin anak-anak ya pakai motor karena belum ada angkutan umum kan, seperti itu. Permasalahannya mungkin itu. Oke, kemudian pendidikan ini kan merupakan salah satu komponen penting dalam indeks pembangunan manusia ya, atau IPM. Betul. Nah, menurut Bapak bagaimana posisi dunia pendidikan ini dalam upaya kita untuk meningkatkan IPM di kabupaten kita ini? Ya, indeks pembangunan manusia itu tentunya tidak hanya pendidikan saja, ada kesehatan maupun kesejahteraan. Jadi tolok ukur penilaian indeks pembangunan manusia. Nah, kami karena di Dewan Pendidikan otomatis menyoroti khusus pendidikan kan gitu. Yang tentu kami soroti itu bagaimana peningkatan ketercapaian di mana lulusan ataupun masa sekolah masyarakat itu bisa sesuai, bisa cepat. Karena ini masih ada masyarakat yang mungkin dengan usia di atas 25 tahun belum tamat SD, belum tamat SMP, seperti itu. Itulah yang menjadikan IPM kita juga terpengaruh gitu. Jadi kami harapannya tentu kalau kami dari Dewan Pendidikan kan memberikan sosialisasi terus ke masyarakat, baik di desa maupun di sekitar PKBM kan itu bagian yang tentunya meningkatkan untuk pendidikan masyarakat ya, sehingga pendidikan masyarakat tidak hanya sebatas saja, bahkan ada yang mungkin tidak sekolah. Itu penilaian IPM sangat berpengaruh tentunya. Jadi kita sosialisasikan di masyarakat, terutama peningkatan keinginan untuk belajar supaya masyarakat tidak ragu, tidak takut kalau misalkan jarak sekolah cukup jauh sehingga malas untuk menyekolahkan anaknya. Nah, seperti itu. Iya. Oke, selain prestasi akademik nih Pak, kita juga menyoroti persoalan moral. Ya kan, kita tahu akhir-akhir ini bahkan sangat banyak sekali ya kasus-kasus yang terkait dengan moralitas anak-anak, moralitas pelajar, kedisiplinan, etika bermedia sosial, ya hingga kenakalan remaja lainnya. Nah, menurut pandangan Dewan Pendidikan, bagaimana mengenai kondisi tersebut ini? Memang sangat miris dengan kondisi yang sekarang. Kalau kami melihat, tentu anak-anak atau pelajar zaman sekarang, ya kalau cerita masa-masa saya sekolah atau orang tua katakanlah tentu jauh berbeda. Tentu di masa sekarang ya sudah dengan teknologi kecanggihan anak-anak sudah bisa membuka HP. Zaman dulu tidak ada. Jadi menyikapinya tentu perilaku anak-anak atau perilaku pelajar tentu tidak hanya batas di sekolah.
ada juga masyarakat sebagai lingkungan, ada juga orang tua kan itu. Maka ketiga penentu perilaku anak itu ya harus sama-sama bisa memberikan pesan moral bagi anak-anak kita. Kalau main HP mungkin dibatasi oleh orang tuanya, kalau di sekolah mungkin tetap pengawasan guru itu paling ketat kan, biasa selalu kita ingatkan kalau sebagai guru kan. Tapi kalau di masyarakat itu yang tidak bisa kita lihat, anak berada di mana, main apa, kan itu masyarakat yang lihat kan, atau masyarakat mungkin yang lebih memahami bagaimana kejadian atau kondisi di luar kan gitu. Tapi kalau di sekolah guru bisa mengawasi, di rumah orang tua tentu harus ada pengawasan. Masyarakat tentu juga sama-sama mengingatkan. Kalau ada anak-anak misalkan ya ngomik atau gimana kan, masyarakat yang menyampaikannya kan, pengaduannya sampaikan kan, oh ini ada anak ini, kita bisa tentukan kerjasama. Gitu. Iya, artinya memang harus ada sinergi masyarakat, harus ada kolaborasi orang tua, pihak, betul. untuk mendidik anak kita ini bukan hanya di sekolah. Di sekolah, bukan sekolah. Hanya di sekolah. Sehingga degradasi moral tadi ya bisa kita minimalisir lah ya. Karena memang apalagi sekarang gempuran teknologi ini ya sudah demikian canggih susah dibatasi. Banyak sekali pengaruh-pengaruh terhadap psikologis anak gitu kan. Betul. Kemudian di era digital ini Pak, bagaimana sekolah dapat membentuk generasi yang cerdas secara akademik ya, tapi juga berakhlak, berkarakter dan memiliki kepedulian sosial? Sangat banyak sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan teknologi di zaman digital sekarang ini, yang mana tentu anak-anak pun sekarang sudah mulai baik melamar ataupun mengajukan sekolah ke jenjang berikutnya itu melalui teknologi. Artinya pemanfaatan teknologi di sekolah juga sudah sesuai lah, sudah tepat. Masyarakat khususnya anak-anak juga kalau dia mau meneruskan mendaftar sekolah berikutnya itu melalui online juga kan sekarang. Artinya itu sangat dibutuhkan, jadi peran serta orang tua maupun sekolah ya, guru-guru juga itu sangat membantu. Jadi teknologi pada prinsipnya membantu. Tinggal pengawasan kita untuk anak-anak supaya tidak kebablasan penggunaan baik itu HP maupun teknologi itu sendiri. Itu saja mungkin. Jadi penggunaan teknologi ini lebih kedepankan asas manfaat. Asas manfaat. Karena memang seperti dua sisi mata uang ya. Nah, seperti di satu sisi memang manfaatnya banyak sekali, tetapi ketika itu disalahgunakan juga mudaratnya banyak. Bahayanya banyak kan. Sejauh ini Pak, apa sih rekomendasi dari Dewan Pendidikan Pak kepada pemerintah daerah agar kualitas pendidikan di kabupaten kita ini terus meningkat? Sampai saat ini tentunya pemerintah pada prinsipnya sudah memberikan perhatian yang cukuplah bagi sekolah kan itu. Mulai dari adanya beasiswa untuk pelajar yang melanjutkan, beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah kan, maupun yang berprestasi kan itu. Harapan kami tentu pemerintah tidak hanya itu, termasuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana sekolah yang memadai. Kita kan sekarang sudah jadi kabupaten, artinya ya harus nampak sesuai dengan kabupaten, apalagi Kabupaten Pali ini perlintasan antara Palembang ke Linggau, Bengkulu, itu kan jadi perlintasan, sehingga ikon pendidikan pun harus dimunculkan. Harapan kami ya melalui pemerintah tentunya bisa katakanlah peningkatan pendidikan sarana prasarana bisa lebih baik kan, sehingga masyarakat pun tidak perlu nyekolahkan keluar kalau di sekolah kita sudah bagus kan itu. Oke, terakhir nih Pak, harapannya nih Pak. Tadi kan sebenarnya sudah sedikit disampaikan oleh Bapak ya. Harapan untuk dunia pendidikan kita paling tidak, karena memang sesuatu itu tidak ada yang instan Pak ya. Berproses. Betul. Dalam 5 tahun ke depan ini Pak, apa harapannya? Harapan di 5 tahun ke depan tentunya ya pendidikan kita khususnya bagi anak-anak kita di Kabupaten Pali, baik jenjang SD, SMP maupun SMA, itu mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai, baik kan, sehingga apa yang diharapkan masyarakat, baik dari pelayanan
biaya ataupun transportasi juga kan itu menjadi masalah. Iya. Anak-anak khususnya anak SD atau SMP belum bisa berkendaraan. Betul. Tetapi karena tidak ada angkutan umum, mungkin ada bis hanya terbatas atau bis sekolah itu otomatis itu mempengaruhi juga untuk anak-anak ya kerawanan di jalan ketika dia berkendara. Betul. Jadi harapan kami ya ada transportasi juga yang bisa membantu anak-anak sekolah khususnya tingkat pelajar ya Iya, kan iya. gitu. Karena sekolah juga kalaupun misalkan setiap anak bawa motor tidak nyaman juga parkirnya numpuk. Betul. Nah, sehingga di luar kan ada keamanan yang mungkin harus menjadi perhatian kita. Orang tua juga mungkin tidak tenang kan seperti itu. Betul, betul. Itu harapan kami ke depan ya kerjasama masyarakat, kemudian sekolah tentunya dalam peningkatan pendidikan di Kabupaten Pali ini tidak hanya sarana prasarana sih yang menjadi perhatian, tetapi juga moral tadi yang Iya. kedepannya harus lebih baik, mendahulukan adab kebiasaan-kebiasaan bagi anak-anak, termasuk apa yang mungkin diperlukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya moral anak atau persiapan akhlak dan perilaku anak seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Haris, Siap. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pali ya, karena tentu saja durasi kita Ya, terbatas. ya. Nah, mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini dapat memberikan pemahaman, dapat memberikan wawasan ya, dan juga manfaat bagi masyarakat banyak ya, terutama masyarakat di Kabupaten Pali, sehingga Ya, siap. harapannya kualitas pendidikan di Kabupaten Pali dapat semakin baik lagi ke Amin, depannya, amin, Pak. Ya, amin, ya, ya. oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Pak Haris, juga terima kasih Terima banyak kasih. atas perbincangan hari ini. Sama-sama, terima Iya. kasih Pak Ketua PWI Pak Joko. Iya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.